Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan beribadah Sabtu Sunyi, di mana Sabtu Sunyi kita memaknai sebuah keheningan, di mana Kristus mati dan dikuburkan. Oleh karena itu, marilah kita masuk dalam keheningan ini untuk menemukan kasih yang sesungguhnya dalam ibadah Sabtu Sunyi. Kita akan menjalankan ibadah ini dengan pujian dan nyanyian yang akan dibimbing melalui ibadah saat ini. Oleh karena itu, jemaat diundang untuk mengambil saat teduh sejenak. Dalam sebuah kedukaan peristiwa pemakaman Kristus, banyak yang bersedih, berduka dan kehilangan sosok guru yang dikasihi, juru selamat yang dicintai, sosok kasih yang tulus dan penuh kesetiaan. Karena itu perempuan-perempuan yang mengenal Kristus, mereka melumuri Yesus dengan rempah-rempah sebagai bentuk pengabdian yang diberikan kepada Kristus yang telah menyatakan kasih yang sungguh bagi mereka. Tapi para murid ada yang pergi meninggalkan Kristus dalam ketakutan. Mereka pun sendirian. Tapi juga ada murid yang dekat dengan Yesus. Mereka memilih untuk mendekat. Bahkan Yusuf dari Arimatea memutuskan untuk memberikan makam yang terbaik bagi Kristus, karena ia percaya bahwa Kristuslah Sang Juru Selamat sejati. Untuk itu mari kita memaknai sebuah tarian imajinatif tentang kesedihan yang menjadi ajakan dan media bagi kita menghayati kepedihan yang dialami oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus, yang kehilangan Yesus.
dalam memaknai peristiwa sesudah kematiannya. Kita mengingat tubuhnya terbaring dalam kubur dengan luka cambuk, bekas paku pada tangannya, dan adanya tikaman tombak di lambungnya, menyebabkan tubuhnya terbaring dalam kesunyian yang begitu pekat. Tidak ada lagi teriakan salibkan dia, salibkan dia, atau tidak ada lagi suara nyaring darinya, Eli Eli lama sabachthani. Dengan keheningan itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, dalam kesedihan, kepedihan, dan kedukaan yang kami alami dalam kehidupan ini, ada kalanya kami tidak mampu melakukan apa-apa. Ada kalanya kami pun tak sanggup untuk datang padamu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan Sang Agung yang dipuji oleh segala bangsa, kasih-Nya sungguh hebat, sungguh besar, harus rela mati dan sendiri dalam keheningan kubur. Ampunilah kami yang senantiasa menuntut tanpa mampu untuk berlutut. Ampunilah kami yang gemar terjebak amarah tanpa mampu berserah. Ampunilah kami yang senang mempersalahkan dibanding mencinta dengan pengampunan. Ampunilah kami ya Kristus Tuhan. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Puji, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Mari kita mengaku dosa di hadirat Allah. Tuhan, kami mengaku bahwa dalam hidup kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, menafikan iman kami. Bahkan kami menutup telinga atas suara Tuhan yang mengundang kami untuk memiliki hidup dalam ketaatan dan tidak berdiam diri di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan, dalam dunia ini kami tidak mau melawan dan lebih memilih berdiam diri di dalam dosa. Walaupun kami mengetahui bahwa dosa dapat merusak diri kami sendiri, dan bahkan kami mungkin menjadi pelaku yang menyebabkan penderitaan sesama, baik dari ucapan, sikap, dan perbuatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kuatkan kami untuk hidup dalam keberadaan kami. Kuatkan kami untuk mampu mengampuni. Kuatkan kami untuk mampu hidup dalam pertobatan. Kuatkan kami untuk setia dalam penderitaan dan memohon penyertaan-Mu bersama dengan kami. Karena kami percaya bahwa Engkaulah kekuatanku, Engkaulah Tuhan yang menjadi nyanyian hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak memaknai firman-Mu. Karena di dalam firman kami menemukan karya Tuhan yang disediakan bagi kami. Oleh karena itu di tengah-tengah kedukaan kami membutuhkan firman-Mu yang menolong kami agar kami memampukan menemukan Tuhan di tengah-tengah duka ini. Oleh karena itu Tuhan, kuasai kami. Sehingga di dalam hikmat-Mu lah karya Tuhan yang berkuasa atas kami. Amin. Mari jemaat, kita buka Alkitab kita dari Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 26. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jemaat, marilah kita membaca Alkitab dari Mazmur 22 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6 dan ayat 11 sampai dengan 12. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam. Di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Mari jemaat kita buka Alkitab kita dari Roma 6 ayat 3 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari jemaat kita membaca dari Injil Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya.
Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Ya Tuhan, inilah doa kami dengan segala perasaan dan keberadaan kami. Kami mau belajar untuk hidup dalam keberadaan kami apapun juga yang kami hadapi. Kami mau setia untuk tetap bersama dengan Tuhan. Walaupun seolah-olah kami tidak menemukan Tuhan, tapi kami percaya di tengah-tengah kesendirian kami ada hikmat Tuhan yang menolong kami. Untuk itu Tuhan, di tengah-tengah pemaknaan akan kesunyian dan kesendirian, di tengah-tengah duka yang dialami, maka kami hendak memberi diri untuk Tuhan di dalam pertobatan, di dalam keberadaan, sehingga karya Tuhanlah yang kami nantikan untuk menguasai kami. Oleh karena itu mampukan kami untuk hidup dalam perenungan saat ini, memeriksa diri, sehingga kami belajar untuk bersyukur. Kami belajar untuk setia. Kami belajar untuk berserah. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Hanya kepada Kristus kami berdoa.
bersama dengan doa yang diajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, Yesus Kristus yang sudah mati itu tidak akan selamanya dia tinggal diam dalam kubur. Untuk itu persiapkanlah hati dengan penuh syukur, tetap berserah, serta miliki pengharapan dan kekuatan darinya untuk menyambut kebangkitannya yang menyelamatkan. Terpujilah Tuhan yang Maha Agung dan penuh kasih selamanya dan kekal. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Ibadah kita telah selesai. Jemaat Tuhan dapat melanjutkan dengan bersaat teduh dan menutup dalam doa, lalu dapat melakukan aktivitas kembali. Selamat merenung, selamat berefleksi dalam masa Sabtu Sunyi saat ini. Tuhan Yesus memberkati.